Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Adis Kadir, kemudian Ibu Mutia, Pak Aceh dan Pak Iswara. Saya ingin memperjelas saja bahwa tadi pagi dan memang saya ikut mendampingi Pak Erlangga Hartarto menyampaikan pengunduran diri. Buat Partai Golkar, pengunduran diri institusi ketua umum itu bukan sesuatu yang insya Allah akan mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar, karena insya Allah partai ini sudah punya pengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan. Nah, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, saudara sekalian, bahwa Munas luar biasa itu bisa terselenggara apabila ketua umum itu mengalami 3 hal. Yang pertama adalah apabila seorang ketua umum itu berhalangan tetap. Kemudian yang kedua terkena masalah hukum. Dan yang ketiga apabila ketua umum itu mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari ketua umum yang baru melalui forum musyawarah nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah, tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus. Kami rencananya paling lambat Selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Nah, jadi kalau ditanya dari tadi pagi sampai nanti rapat pleno, siapa yang bertanggung jawab terhadap organisasi ini? Kita juga sudah membagi tugas, ya, bahwa kepemimpinan di Partai Golkar ini sifatnya kolektif kolegial. Kalau ketua umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil alih oleh wakil ketua umum berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para wakil ketua umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah, tinggal secara de jure nanti pada saat rapat pleno dilaksanakan, kita akan menetapkan, ya, menerima surat pengunduran diri itu, dan kemudian otomatis secara de facto dan de jure Pak Erlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi ketua umum. Nah, baru pada rapat pleno itu nanti akan ditetapkan, dibahas siapa yang akan menjadi pelaksana tugas ketua umum sampai nanti musyawarah nasional luar biasa itu dilaksanakan. Dan betul tadi apa kata Pak Adis Kadir, kita punya 11 wakil ketua umum. Nah, tentu wakil ketua umum ini yang nanti akan dimusyawarahkan, ya, di dalam rapat pleno untuk ditetapkan menjadi pelaksana tugas ketua umum DPP Partai Golkar. Jadi insya Allah juga saya sampaikan kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, insya Allah roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar,
dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar. Jadi insya Allah Partai Golkar tetap siap menghadapi Pilkada 2024. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Selamat malam, selamat sejahtera semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.